Ini CV yang buat saya dapat beasiswa full di Cina. Dalam 1 minggu ini saya mengumpulkan CV teman-teman awardee Chinese Government Scholarship. Lalu di video kali ini saya akan menganalisis poin-poin penting yang buat CV kami menarik. Alasan utama saya bahas CV duluan dibandingkan study plan atau recommendation letter itu karena di dokumen ini, di CV lah kalian bisa stand out dari teman-teman lain. Yakinlah dokumen seperti recommendation letter, study plan, atau dokumen-dokumen yang lainnya itu mirip-mirip semua antar sesama application. Maksud saya itu seperti begini, pasti study plan itu kalian akan belajar di sini, mungkin akan pursue kayak maybe sertifikat, pulang ke negaranya, membangun negara, pasti mirip-mirip semua itu. Dan saya juga baru tahu kemarin saat kumpulkan CV-CV ini, ternyata kebanyakan teman saya yang awardee Chinese Government Scholarship itu tidak submit CV mereka. Alasan utamanya karena katanya mereka tidak punya cukup pengalaman. Jadi tanpa CV saja peluangnya besar. Bayangkan kalau kalian submit CV kalian. Ini yang buat saya sadar kalau CV itu sangat penting. Karena dari 2 interview yang saya dapat waktu itu, semua pertanyaannya tentang CV saya. Di salah satu bagian CV saya, ini coba kalian baca. Di situ saya menyatakan kalau saya ada bisnis sampai sekarang, into the present. Pertanyaan mereka, bagaimana jika kamu diterima di beasiswa ini? Bagaimana kelanjutan bisnis tersebut? Saya jawab, bakal tetap berlanjut karena sistemnya sudah ada dan kalau memungkinkan saya bakal tutup, dan itu yang sebenarnya terjadi. Ada juga pertanyaan, kalau kalian baca lagi ini CV saya itu banyak bahas soal investasi, dan dia tanya, menurutmu apa perusahaan yang paling bagus sekarang di dunia ini? Saya jawab Apple. Kenapa? Dia bilang kenapa? Saya jawab, karena menurut Warren Buffett. Jadi saya giring pertanyaannya tentang Warren Buffett. Menurut Warren Buffett, yang paling penting di perusahaan itu moat atau competitive advantage. Dan Apple itu competitive advantage-nya itu sangat besar, sehingga brand-brand lain, brand-brand Android itu susah masuk. Saya jawab seperti itu, dan setelah itu kita bahas tentang Warren Buffett, strateginya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya CV ini membantu kita nanti saat interview, as long as you check the last point of the next part. Saya tidak tahu mau tulis apa, saya tidak punya pengalaman, saya tidak pernah volunteer, tidak ada pengalaman riset sama sekali, saya tidak pernah kerja. Tenang, saya juga begitu sebelumnya. Saya tidak tahu mau tulis apa di CV saya. Kalau saya lihat template, semuanya orang tulis education experience, work experience, research experience, volunteer experience. Rata-rata template itu semua begitu. Dan saya tidak punya ketiganya. Saya tidak pernah kerja di tempat lain. Saya tidak punya volunteer experience. Saya tidak punya research experience. Masa saya cuma tulis saya lulus di sini, bla bla bla, SMA saya ini. No way saya tulis itu. Jadi saya berpikir, apa ya yang saya punya? Saya mendapatkan ide. Kenapa saya tidak tulis my entrepreneurial experience? Walaupun itu tidak ada di template di internet, saya yakin kalian tidak pernah dapat entrepreneurs experience di template CV orang. Tapi saya tulis itu, tapi saya merasa kurang. Kayaknya masih kurang. Saya harus kayak tulis, saya punya pengalaman investasi. Saya tulis juga itu, pengalaman investasi. Saya juga punya pengalaman, ada kalau kalian baca ini others entrepreneurs experience, saya tulis di situ. Saya buat akun yang total followersnya itu 10.000 plus followers, dan saya pernah buat juga itu turnamen game untuk kampanye. So saya yakin semua kalian itu pernah punya pengalaman, walaupun itu kadang tidak terlalu masuk, kalian bisa masukkan. Tapi keep it relevant. Nah, ini banyak orang yang salah. Bukan salah sih, tidak tahu. Misalnya kalian kerja di sebuah cafe. Kalian tulis role kalian apa, misalnya barista. Nah, yang paling penting itu, apakah kalian deliver? Jadi kalian harus tulis apa result yang kalian hasilkan dari pekerjaan itu. Misalnya kalian baca ini, di CV saya, di Burger 4 ini, ada established business system, bla 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 bla. Di sini manage team 15 employee, itu adalah role yang saya punya.
Nah, bagian ketiga itu hasil yang saya hasilkan. Misalnya ini, resulting continue 50% plus increase in revenue for the last 30 years. Sama ini generating 720 million rupiah on sales with 30 net profit margin. Kenapa itu penting? Karena sebenarnya orang-orang ini, HRD ini mau tahu kalian itu capable nggak? Kalian itu bisa deliver nggak dengan pekerjaan yang pernah kalian dapat? Kalau saya sebagai HRD, itu akan jadi poin yang paling penting. Saya pernah menonton eksperimen HRD apa yang mereka lihat saat membaca CV. Dan mereka cuma membutuhkan beberapa detik untuk memutuskan ini CV bagus atau tidak. Jadi buatlah CV kalian sesimpel mungkin. Gunakan bullet point, jangan gunakan kayak essay karena it's not an essay. Kalau bisa, kalian rangkum semua experience kalian. Make it as simple as possible dalam 1 page atau 2 page. Karena yakinlah teman-teman, pelamar beasiswa ini sangat banyak. Jadi jangan berharap kalau setiap kata yang kalian ketik itu akan dibaca. Keep it simple. BTW saya ada pengalaman jadi quote-unquote HRD karena melihat banyak atau mendapatkan banyak CV. Karena saya pernah punya cafe. Salah satu masalah utama yang sering saya dapat itu mereka masih banyak menuliskan kekurangan dirinya sendiri. Maksudnya di sini bukan seperti saya adalah orang yang malas dan tidak bisa kerja keras. Bukan seperti itu. Tapi lebih seperti anggaplah kalian punya sertifikat bahasa IELTS dengan poin atau skor 5.0. Menurut saya itu adalah kekurangan karena menurut saya 5.0 itu adalah angka yang tidak terlalu bagus, which is so kalau ada yang seperti itu menurut saya nggak usah ditulis. Dan BTW saya ada tips kehidupan soal ini, bunyinya seperti ini: kalau tidak ditanya jangan dijawab. Nah, ini juga menurut saya poin penting kalau kalian mau daftar beasiswa atau melamar di kerja manapun. Jangan lupa attach referensi kalian. Orang yang bisa pertanggungjawabkan kalau kalian ini valid. Kalian ini hao. Dan tidak ada juga salahnya kita attach itu, guys. Kayak seperti yang aku bilang sebelumnya, HRD itu cuma butuh beberapa detik untuk tentukan ini bagus atau tidak. Dan kemungkinan besar mereka cuma baca di atas-atasnya atau judul-judulnya. Jadi list experience dari yang terbaru karena itu yang paling menggambarkan dirimu yang sekarang. Jangan list dari SD, SMA, bla 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 bla. List dari anggaplah kuliah. Kalau mau tulis SMA, disarankan jangan karena itu tidak terlalu relevan. Tapi intinya begitu, tulis dari yang terbaru. Banyak orang yang masih tidak mengerti. Kalian itu harus tailored every dokumen, every CV yang kalian submit itu tergantung apa yang mau kalian dapat. Misalnya kalian mau dapat kayak saya lah, saya mau ambil jurusan yang finance. Jadi saya attach atau tulis ketik experience saya yang masih berhubungan dengan finance. Jangan kalian tulis, jangan kalian mau dapat pekerjaan di accounting, tapi pengalaman kalian itu menanam, pengalaman kalian itu surfing, nggak perlu bos. Sama hobi juga, kalau kalian mau tulis hobi kalian, kalau bisa masih selaras atau relevan dengan job yang kalian mau atau jurusan yang kalian mau. Kalau misalnya kayak saya suka finance, saya hobinya itu menganalisis perusahaan, atau kalian mau agriculture, bisa kalian hobinya menanam dan lain sebagainya. Poin yang terakhir, seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya, bisa jadi CV kalian jadi bahan pertanyaan. Jadi kalau kalian tidak jujur dalam menulis CV kalian, matilah kalian kalau ditanya-tanya tentang CV. Karena orang bisa merasakan kebohongan, guys. Dan kalau kalian tidak kuasai apa yang kalian tulis, saya tidak tahu mau bilang apa lagi. Menurut saya boleh kalau kalian bumbu-bumbui sedikit biar lebih menarik. Tapi kalau pure lie, saya tidak sarankan. Jadi keep it real, be kreatif saja, tapi jangan bohong.
Jadi itu guys, saya sangat menyarankan kalian submit CV kalian di Chinese Government Scholarship Application. Dan kalau kalian ada pertanyaan lain, silahkan klik ini, karena di sana saya bahas 40 pertanyaan tentang Chinese Government Scholarship.